Saat ini kita akan membahas mengenai produk pemasaran via marketplace ya. Jadi yang akan kita gunakan adalah marketplace di Facebook. Tentunya bagi kalian yang mempunyai suatu produk ataupun jasa, itu sangat membantu banget dengan adanya Facebook Ads. Oke, saya akan jelaskan step-stepnya ya. Jadi untuk step yang pertama, kalian pastikan dulu nih produk apa yang akan kalian mau jual ya. Entah itu produk kecantikan, produk barang bekas, ataupun produk dari agrobisnis kayak misalkan cabai, kentang, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk case saya ini saya akan mencontohkan bagaimana kita menjual produk kita dan memasarkannya via Facebook Ads, yakni produk cabai merah. Yang pertama, kalian harus daftar Facebook dulu bagi kalian yang belum punya akun Facebook. Setelah itu kalian login aja akun Facebook kalian. Nah, ini saya mencontohkan di Facebook versi desktop ya. Jadi bagi kalian yang ada Facebook di versi apps ataupun versi browser via HP, itu sama aja langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian pergi ke menu marketplace ya. Jadi menu marketplace itu ada di sebelahnya atau ada di antara menu watch sama grup ini. Jadi ketika di beranda ini kalian klik aja di menu marketplace. Oke, setelah kalian udah buka menu marketplace, kalian tinggal klik aja ya. Jadi ini ada dua case atau dua kasus di mana kalian bisa memulai jualan dari awal dengan cara klik jual barang di sini. Kalian klik aja ketika kalian mulai dari awal dan belum ada tawaran yang mau dijual, itu kalian klik dari jual barang. Nah, tapi kalau misalkan kalian sebelumnya udah pernah jual barang di Facebook, nah saya sarankan kalian nggak usah buat baru lagi, tapi kalian cukup klik promosikan jualan. Untuk kalian yang baru jualan di Facebook, untuk barang yang pertama kalian akan jual, kalian bisa klik jual barang di sini, klik jual barang. Nah, akan muncul nih, pilih jenis tawaran. Nah, pilih jenis tawaran di sini kalian bisa barang, kendaraan, rumah atau kontrakan, bahkan lowongan kerja seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ya, akan saya klik untuk barang dijual ya. Nah, akan muncul menu seperti ini. Nah, jadi di sini kalian bisa tambahkan aja. Dari sini bisa kalian tambahkan foto produk kalian di sini. Bisa kalian tambahkan judul, harga, kategori. Misalkan kalian mau jualan perkakas, kayak misalkan kompor listrik, kulkas, kalian bisa tambahkan kategori aja perkakas di sini. Untuk kondisi, bisa kalian checklist, ini ada kondisi baru, bekas, seperti baru, ataupun bekas. Nah, setelah itu kalian isi semuanya sesuai dengan spek dari produk kalian, itu ya. Nah, setelah itu konten yang kalian isikan di sini itu akan muncul di sebelah kanan. Contohnya ya, misalkan saya ketik kulkas 2 pintu. Nah, dia akan muncul di sini ya, kulkas 2 pintu. Itu. Misalkan mobil Toyota. Nah, itu akan muncul di sebelah sini. Oke, setelah kalian klik tambahkan dana, kalian tinggal continue aja di sini ya. Jadi klik continue di sini atau lanjutkan di sini. Oke, di sini akan muncul ya. Pesanan Anda sebesar 80.000 telah dipesan. Jadi ini adalah saldo yang akan kalian tambahkan di dompet Facebook Ads kalian. Seperti itu. Jadi ini adalah cara-caranya kalian untuk BNI bisa via ATM, bisa internet banking, bisa langsung ke teller atau mobile banking ya. Jadi ini sangat membantu banget, kalian bisa top up via mobile banking. Oke, setelah kalian memutuskan via apa kalian akan membayar saldo Facebook Ad kalian, nah itu
kalian bisa klik lanjutkan di sini ya. Oke, saya akan coba untuk membayar Facebook Ad atau saldo Facebook Ad via mobile banking. Oke, jadi for your information aja ya. Jadi untuk biaya admin ketika kita melakukan top up di Facebook Ads itu adalah 0 atau gratis. Seperti itu. Nah, barusan saya sudah mentop up senilai 80.000 ke saldo Facebook Ads saya yang tadi ya. Tadi kan awalnya ada sekitar 40 ribuan. Nah, ketika saya top up ke 80.000, harusnya dia menjadi sekitar 120.000. Oke, setelah itu klik lanjutkan ke penjual. Kita tunggu ya. Oke. Nah, setelah menu pop-up ini muncul, nah kalian cek aja saldonya. Nah, ini udah 120.244.000. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah memilih paket Facebook Ads yang akan kalian coba pasarkan ya untuk memblow up produk kalian. Yang pertama adalah 15.000. Nah, di sini saya akan memilih paket yang paling murah yakni 15.000 dengan estimasi jangkauan 1.182 hingga 3.417 untuk 3 hari. Jadi per harinya 15.000 kali 3 45.000, estimasi pajak 4.500. Jadi sekitar 50 ribuan ya. Oke, setelah itu saya coba klik promosikan sekarang. Nah, di sini akan loading iklan, mengirim iklan Anda di marketplace seperti itu. Ini lagi proses. Jadi ini akan ditinjau oleh Facebook ya. Jadi iklan Anda sedang dibuat. Kami akan memberitahu jika ini memenuhi kebijakan periklanan kami. Jadi emang berdasarkan pengalaman saya teman-teman, kalau ada beberapa produk yang emang tidak diizinkan untuk diiklankan di Facebook seperti itu. Jadi contoh produk yang nggak bisa diiklankan di Facebook itu adalah kayak produk yang tidak jelas asal-usulnya kayak apa dan standar produknya kayak apa seperti itu. Oke, setelah itu ini ya jadi udah dikurangin saldonya nih. Metode pembayaran dengan saldo yang tersedia sekitar. Untuk statusnya sedang ditinjau. Oke, klik buka tawaran. Oke. Jadi ini ya. Ini yang sedang saya tawarkan tadi ya. Cabai merah segar dikemas langsung dari petaninya bisa COD. Nah, ini sudah ada statusnya ya. Jadi promosi sedang menunggu tinjauan. Jadi butuh beberapa waktu ya untuk Facebook memverifikasi iklan yang akan kita publikasi di marketplace. Nah, seperti itu. Jadi untuk waktunya ini emang tergantung dari produk apa yang kalian jual gitu. Jadi semakin unik atau semakin kompleks produk kalian yang akan dijual itu proses tinjauannya akan semakin lama, membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke. Jadi ini sudah mendapatkan persetujuan dari Facebook. Ini untuk cabai merah besar segar. Jadi ini keterangannya ya. Dipromosikan hingga 14 Juli. Jadi terhitung dari tanggal sekarang 11. Jadi 11, 12, 13, 14. Jadi untuk proses verifikasi sendiri dari Facebook untuk produk ya kayak sayur-sayuran seperti itu tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi ya sekitar 10 menit lah. Jadi tadi sekitar 10 menit iklan ini udah dipublikasikan di marketplace. Nah, untuk melihat seberapa besar atau seberapa luaskah iklan ini dicangkup oleh buyer ya di marketplace, kita bisa lihat di menu insight. Jadi kalian bisa klik lihat insight. Nah, di sini. Jadi status iklan aktif.
Nah, apabila kalian mau menonaktifkan iklan kalian, kalian bisa aja centang ini ya, ini diklik aja, otomatis iklan kalian akan dinonaktifkan oleh Facebook. Nah, jadi ini percakapan pesan dimulai masih belum ada, jangkauan masih 0, biaya percakapan pesan dimulai masih 0. Nah, karena iklan ini baru saja dipublikasi, itu maka belum ada customer yang menjangkau, gitu ya. Jadi saya akan mencoba untuk rentang waktu 1 hari, berapa sih percakapan yang pesan yang dimulai, jangkauannya seperti apa, nanti saya akan buatkan, gitu. Nah, ini untuk detail pemirsanya. Nah, ada 3 menu ya, jadi ada menu orang, penempatan, sama lokasi. Oke, untuk menu orang ya, jadi iklan ini menjangkau 0 orang di dalam permisa Anda. Jadi masih 0 orang. Nah, jadi Facebook itu kerjanya adalah, biayanya itu adalah berdasarkan berapa banyak orang melihat iklan Anda. Nah, jadi misalkan 0, nah itu anggaran iklannya masih 0. Itu ya. Jadi semakin banyak jangkauan yang dijangkau oleh iklan Anda, nah itu biaya iklannya akan semakin besar. Gitu ya. Jadi misalkan ada 100 orang dalam pemirsa Anda, jadi nanti tinggal ngalihkan aja. Nah, berdasarkan pengalaman saya tuh, 1 orang itu harganya sekitar 100 atau sekitar 100 hingga 150 perak. Nah, untuk menu kedua yakni penempatan. Nah, menu penempatan ini itu di lokasi ya. Jadi tadi sebelum saya mempublikasikan iklan, itu ada menu lokasi. Nah, di situ kalian pilih lokasi mana aja yang akan menjadi target dari produk atau jasa kalian. Gitu. Jadi tadi saya pilih daerah Surabaya ya. Jadi sekitar Surabaya dengan radius plus 40 km. Itu. Nah, dengan rentang umur antara 18 tahun sampai 65 tahun ke atas. Oke, jadi ini menunya masih belum ada karena emang masih belum ada yang melihat iklan ini. Nah, jadi di sini nanti akan secara real time Facebook akan menghitung berapa sih anggaran iklan Anda. Jadi ketika iklan kalian kiranya udah cukup gitu ya, ketika kalian misalkan udah ada calon pembeli sebanyak 5 gitu atau 6, katakan 6 lah. Ada calon pembeli 6. Nah, ternyata kalian dengan calon pembeli 6 tersebut kira-kira saya udah cukup nih untuk mengiklankan produk. Jadi kalian bisa langsung aja stop di sini. Nah, otomatis kalau iklannya stop, anggaran ini akan stop juga. Jadi iklan stop, anggaran ini akan stop. Sehingga anggaran Anda untuk totalnya, jumlah totalnya akan stop juga. Dan saldo Anda itu akan istilahnya berkurang atau istilahnya nggak mencapai dari anggaran total kalian ya. Jadi tadi kan kita sudah menganggarkan sebesar 15.000 kali 3 ya, tambah 10% sekitar 50.000. Nah, jadi kalian bisa, nggak harus 50.000 kalian menghabiskan dana itu sekali iklan. Kalian bisa menghabiskan 10.000, 20.000, tergantung dari kebutuhan kalian. Nah, nanti sisa saldo kalian itu akan masuk lagi ke dompet Facebook Ads kalian. Oke, mari kita lihat hasil dari Facebook Ads kita ya. Jadi kemarin kita sudah mencoba untuk menawarkan suatu iklan di Facebook Ads dengan anggaran tertentu, gitu. Setelah 12 jam, diketahui bahwa di sini yang kemarin saya tayangkan itu adalah cabai merah besar segar ya. Jadi dipromosikan hingga 14 Juli untuk 3 hari. Nah, untuk sementara masih ada satu tayangan tawaran ya. Nah, itu kita lihat insight-nya. Klik aja lihat insight di sini. Nah, setelah itu ada hasilnya. Jadi untuk jangkauan sekarang udah mencapai 252 orang gitu. Nah, untuk
aktivitasnya ada satu orang yang mengklik tautan kita gitu. Nah, untuk pemirsa dari di sini ada orang ya. Jadi ada orang, penempatan, dan lokasi. Jadi untuk orang sendiri ini dikriteriakan berdasarkan umurnya. Jadi ini untuk umur 13 sampai 17, 18 sampai 24 hingga umur 65 ke atas. Dapat diketahui bahwa iklan kita itu paling banyak ditonton oleh usia yang di kisaran usia 25 hingga 34 tahun, di mana 82,5% adalah berjenis kelamin laki-laki seperti itu. Jadi ini dipromosikan di sekitar Surabaya. Nah, untuk penempatan, jadi dari 252 ini ada 133 telah mengakses iklan kita dari marketplace seluler dan ada 119 yang mengakses iklan kita dari kabar beranda aplikasi seluler. Seperti itu ya. Jadi lumayan banget ketika kita mengiklankan di Facebook itu jangkauannya lumayan luas. Soalnya pengguna Facebook itu adalah dari kalangan bawah hingga kalangan menengah ke atas. Jadi rata ya. Jadi tidak seperti Instagram yang lebih ke milenial, Instagram yang lebih ke menengah ke atas. Jadi Facebook itu lebih rata jangkauannya seperti itu. Dan tarif iklannya relatif lebih murah. Jadi bisa dilihat dengan anggaran 252, kalian hanya menghabiskan jumlah total sebesar 2.272 rupiah. Nah, seperti itu. Jadi sewaktu-waktu kalian bisa menonaktifkan iklan ini dengan memencet klik ini. Nah, otomatis iklan Anda akan stop. Dan anggaran yang kalian keluarkan bukan 15.000, tapi sebesar 2.272. Oke, ini lokasinya di East Jawa ya. East Java, di Surabaya. Nah, jadi di sini ada satu hal yang sangat penting adalah ketika kalian mengiklankan, kalian bukan hanya mempromosikan produk kalian, tapi kalian juga mendapatkan data market atau data pasar. Jadi di sini kalian bisa sekalian riset. Jadi sebenarnya untuk produk kalian itu berapa orang sih yang tertarik dan apakah lebih condong ke jenis kelamin perempuan atau lebih condong ke jenis kelamin laki-laki. Nah, dari sini kalian bisa mendapatkan data secara spesifik ya. Jadi umurnya dari mulai umurnya hingga jenis kelaminnya seperti itu. Jadi di sini kalian juga bisa mendapatkan suatu data untuk strategi kedepannya, misalkan untuk strategi branding, untuk strategi closing, untuk strategi pemasaran yang lain seperti itu. Jadi bukan hanya kalian menjual, tapi kalian juga mendapatkan datanya seperti itu. Dan ternyata produk cabai merah untuk sejauh ini ya, itu ternyata banyak diminati oleh laki-laki. 82,5% banyak laki-laki yang mengklik tautan ini seperti itu. Semoga konten yang saya bagikan kepada Anda dapat bermanfaat ya. Jadi pesan saya untuk kalian para pegiat media sosial, jangan hanya jadikan media sosial itu sebagai sarana untuk mengomentari dan memposting postingan yang tidak jelas ya, tapi manfaatkan sebaik mungkin media sosial Anda, terutama Facebook, untuk mempromosikan jualan kalian dan untuk meriset pasar kalian. Oke, sekian dari saya David Wahyu Permadi dari DWP Channel. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa.